Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya dan tentunya masih di sini, masih di channel Bro Official. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini saya ke kebun cabai ini, lagi ngeliat tanaman cabai. Sekalian saya lagi mau ngambil daun, kalau di sini namanya kaliandra, untuk campuran pembuatan pupuk kompos. Pasti teman-teman tahu dong yang namanya pupuk kompos. Pada video kali ini saya ingin membuat pupuk kompos dari batang pisang dan daun-daunan teman-teman, untuk tanaman di polybag. Yang saya akan ngambil daun kaliandra untuk campurannya. Nah, kalau di tempat saya ini teman-teman nih, ini namanya daun kaliandra, dan ini juga kalau di gunung jadi pupuk yang luar biasa. Kaliandra ini kayak peta Cina ya daunnya. Teman-teman udah pasti tahu lah tumbuhan ini. Ini kalau mau buat kompos teman-teman bisa menggunakan ini sebagai bahan tambahan atau yang hijau-hijaunya gitu ya. Selain nanti ada pohon pisang, perhatikan pohon pisang. Untuk yang hijau-hijaunya selain menggunakan daun tepus atau kirinyuh ya kalau di sini namanya, teman-teman bisa menggunakan daun ini, daun kaliandra. Ini bagus banget untuk dijadikan bahan campuran kompos. Sebetulnya tidak dikomposkan juga pupuk ini ditabur di atas tanaman cukup bagus ya, buat tanaman kita, buat tanaman di polybag. Karena ini sangat mudah sekali terurai, gampang terurai tumbuhan ini. Nih, karena tekstur daunnya lembut. Nah, ini guys, rumpun pisang yang baru dibabat, yang saya bilang tadi ya. Ini baru dibabat. Pisangnya berserakan. Ini pohon pisang apa namanya? Pisang batu, guys. Yang bisa diambil daunnya. Baiklah teman-teman, langkah pertama kita akan mencacah batang pisang ini menjadi ukuran kecil-kecil seperti ini teman-teman. Usahakan mencacahnya jangan terlalu besar, agar nanti saat dikomposkan batang pisang ini lebih cepat terurai. Banyak sekali kandungan yang bermanfaat untuk tanaman di dalam batang pisang ini. Sebetulnya mungkin selama ini kita hanya menganggap batang pisang yang sudah berbuah itu sebagai sampah, tidak ada gunanya.
Tapi perlu teman-teman ketahui, batang pisang ini masih kita bisa pergunakan untuk dijadikan kompos. Udah gitu, pembuatan kompos dengan batang pisang ini menurut saya cukup mudah ya, teman-teman pun bisa melakukannya. Nah, cacah hingga ukuran kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita juga akan mencacah daun-daunan hijau. Untuk daun-daunan hijaunya, teman-teman bisa memilih daun-daun yang ada di sekitar rumah teman-teman ya, opsional ya. Saya memilih daun kaliandra sama daun kirinyuh ini. Nah, daun-daun ini pun termasuk salah satu tumbuhan yang lebih cepat terurai ya, untuk membantu proses pengomposannya teman-teman. Kemudian teman-teman, bahan yang ketiga yang kita perlukan adalah tanah. Tanah ini tanah yang sudah dicampur dengan kotoran hewan. Tidak dicampur pakai kotoran hewan, mau tanah doang juga nggak masalah teman-teman. Kemudian kita harus menyiapkan bioaktivator. Saya menggunakan E4 sebagai bioaktivatornya. Kalau tidak punya bioaktivator E4, teman-teman bisa juga menggunakan moa nasi basi ya, atau air cucian beras. Cara membuat moa nasi basi teman-teman bisa lihat di atas. Saya sudah ada videonya ya, cara pembuatan mol untuk molase atau biang kompos. Cukup kita pergunakan 2 tutup untuk hampir seember ini airnya ya. Udah cukup. Kita tutup lagi. Kemudian kita aduk-aduk biar merata dan kita siramkan ke ketiga bahan ini. Langkah awal kita campur dulu ya. Kita campur dulu, kita aduk-aduk tanah dan batang pisangnya. Aduk hingga merata teman-teman. Kalau teman-teman punya sarung tangan, usahakan menggunakan sarung tangan biar tidak kotor tangannya. Nah, seperti ini teman-teman, diaduk-aduk biar merata. Kemudian nanti juga diaduk dengan kita siram dulu dengan bioaktivator yang sudah kita sediakan tadi. Biar merata, kemudian diaduk juga, dicampur dengan daun hijaunya lebih merata lagi teman-teman. Nanti baru kita siram-siram lagi. Dan tadi sebelum saya aduk ya, ini si daun hijau ini sudah saya celupin ke bioaktivator ya, biar basahnya merata. Aduk lagi, setelah diaduk baru kita masukkan karung dan kita simpan di tempat yang teduh ya teman-teman, atau ditutupin lah, pokoknya disimpan yang rapi aja. Untuk tempat pembuatan teman-teman opsional ya, bisa menggunakan ember, bisa menggunakan karung, bisa menggunakan drum kalau teman-teman punya. Saya kebetulan adanya karung, saya pergunakan aja karung. Kalau yang kemarin saya bikin kompos dari daun kering, saya menggunakan drum. Kita masukkan semuanya ke dalam karung teman-teman. Masukkan ke dalam karung semuanya biar rapi. Nanti bagian atasnya kita siram lagi dengan bioaktivator supaya pengomposannya lebih cepat. Dan kalau pengomposan atau pembuatan kompos menggunakan batang pisang, ini kita tidak harus menjaga kelembaban ya, karena memang batang pisang ini banyak mengandung air. Biar nggak penasaran, kita siram lagi pakai bioaktivatornya teman-teman. Siram secukupnya aja, nanti biar nggak banjir kemana-mana, karena kalau karung kan rebesnya cepet ya. Udah, tinggal kita simpen dan tinggal kita menunggu sampai 10 hari ke depan. Biasanya kalau kalau batang pisang ini lebih cepat, 10 hari pun udah mulai terurai teman-teman. Kita simpen di sini dan kita tunggu sampai 10 hari ke depan, guys. Sebetulnya saya udah ada ya, udah bikin juga. Kalau ini dari dari rumput-rumput kering, batang pisang, guys. Nah, ini juga kompos. Mungkin sekitar beberapa hari ke depan nih baru bisa dipergunakan.
Selain menggunakan batang pisang dan daunan, saya juga sering membuat kompos dari bahan rumput kering. Nih, ini sengaja saya simpan guys, ini untuk pembuatan kompos. Begini kalau kita hobinya bertani menanam, nah ini kita harus punya persediaan nih, cadangan-cadangan yang seperti ini nih guys. Oke, demikian sharing kita pada hari ini tentang bagaimana caranya saya membuat pupuk kompos dari batang pisang dan dedaunan hijau. Mudah-mudahan sharing kita kali ini teman-teman ada manfaatnya.